Wali Kota raih penghargaan Kepala Daerah Peduli Sensor Mandiri. Wali Kota berikan arahan pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkot Madiun hingga PKL di Kota Pendekar. Event Parade Senja pukau perhatian warga mancanegara. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Andriani, inilah Madiun This Week selengkapnya. Prestasi Kota Madiun kian bertambah. Terbaru, Wali Kota meraih penghargaan Kepala Daerah Peduli Sensor Mandiri dalam Anugerah Lembaga Sensor Film 2023. Sementara itu, peringatan Hari Anak Nasional di Kota Madiun berlangsung seru dan meriah. Informasi ini kami rangkai dengan pembangunan Pondok Lansia tahap 1 yang rampung 100%. Wali Kota Madiun Maidi sukses menambahkan prestasi ke-263 untuk Kota Madiun. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut meraih penghargaan Kepala Daerah Peduli Sensor Mandiri dalam Anugerah Lembaga Sensor Film 2023. Prosesi penyerahan penghargaan berlangsung di Studio 5 Indosiar, Jakarta Barat pada Kamis 14 September 2023 malam. Piala kemenangan Wali Kota diserahkan oleh presenter kondang Raffi Ahmad dan jurnalis andal Indonesia Najwa Shihab. Wali Kota menuturkan keberadaan lebih dari 3.000 titik wifi di Kota Madiun tidak serta-merta membuat masyarakat lepas kontrol. Sebab Pemkot Madiun terus berupaya memfilter tayangan yang berdampak negatif agar tidak sampai kepada masyarakat. Sehingga hanya dampak positif saja yang dirasakan manfaatnya. Upaya tersebut sejalan dengan dikukuhkannya Kelurahan Winongo sebagai desa percontohan sensor mandiri pertama di Indonesia pada Agustus 2022 lalu. Kota Madiun terus berupaya menyajikan tontonan yang bisa menjadi tuntunan sesuai dengan kategori usia penontonnya. Lebih lanjut, dalam kesempatan itu Wali Kota mengajak insan perfilman di Indonesia untuk datang dan memproduksi film di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Hari Anak Nasional atau HAN 2023 di Kota Madiun baru saja diperingati. Kegiatan berlangsung meriah di Ngro Bening Edu Park pada Selasa 12 September 2023. Ribuan peserta didik mengikuti peringatan tersebut. Sejumlah penampilan menarik juga tersaji. Tak heran kegiatan mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Madiun Maidi. Wali Kota optimis anak-anak Kota Madiun generasi sekarang bisa mencuri perhatian di 2045 mendatang. Pasalnya segala persiapan sudah dilakukan, mulai dari sarana dan prasarana juga SDM. Hal itu ditambah kemampuan Wali Kota Maidi yang berangkat dari tenaga pendidik. Wali Kota sebagai guru cukup berhasil mengantarkan anak-anak didik hingga bekerja di berbagai negara maju. Wali Kota berpesan kepada orang tua untuk turut mendukung penyiapan SDM untuk di masa depan. Anak-anak yang saat ini menjalani pendidikan harus diperhatikan benar. Wali Kota menambahkan mereka merupakan aset keluarga dan aset daerah ke depannya. Perhatian harus total khususnya dalam memberikan kebutuhan pendidikan. Setiap detik, setiap jam, setiap bulan yang kita lihat perubahan. Perubahan itu dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dimiliki orang yang SDM-nya tinggi. Dia adalah tidak lepas dari kampus, tidak lepas dari sekolah, tidak lepas dari perpustakaan. Anak-anak SDM harus dikuasai. Insya Allah anak ini kesuksesan sudah akan mengikuti dia. Ini yang kita tanamkan, sumber daya manusia harus unggul. Lainnya akan bisa kita ikuti kalau sumber daya alam kita itu unggul. Itu yang penting. Dalam kegiatan tersebut juga tersaji sejumlah penampilan, mulai dari menyanyi, kesenian angklung, kesenian gamelan, ketoprak, fashion show, dan lain sebagainya. Penampilan tersebut dari berbagai pelajar. Peringatan HAN ke-39 di Kota Madiun tersebut diikuti sekitar 5.000 peserta didik, mulai dari siswa PAUD, SD, SMP, dan SLB. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Mendukung proyek strategis Pemkot, Kejari pantau hasil akhir proyek Pondok Lansia tahap pertama. Paket pekerjaan proyek Pondok Lansia tahap pertama telah selesai dikerjakan. Untuk memastikan bahwa proyek pembangunan berjalan dengan aman dan lancar, Kejaksaan Negeri Kota Madiun pun melaksanakan pemantauan lapangan. Kegiatan pemantauan dipimpin oleh Kepala Kejari Kota Madiun Bambang Panca Wahyudi Haryadi pada Rabu 13 September 2023. Dalam hal ini, Kejari juga didampingi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR selaku penanggung jawab proyek. Dari hasil pantauan tim Kejari, pengerjaan proyek Pondok Lansia tahap pertama telah rampung sepenuhnya, mulai dari pengurukan lahan, pembangunan 2 gedung asrama, serta selasar dan pagar. Sedangkan pembangunan Masjid Pondok Lansia yang masuk dalam paket berbeda saat ini masih dalam tahap pembangunan. Kejari pun menyampaikan dukungannya terhadap proyek strategis Pemkot Madiun ini. Dirinya juga berharap masyarakat turut serta mendukung proyek pembangunannya, apalagi Pondok Lansia nantinya akan dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Madiun yang sudah lanjut usia dan kurang mampu. Meninjau proyek pembangunan masjid, tapi sekalian kita melihat bahwa Pondok Lansia ini juga sudah selesai 100%, pembersihan. Ini harus kita sama-sama dukung. Kami dari Kejaksaan sangat mendukung program ini. Kami juga mengharapkan masyarakat semua warga Kota Madiun juga mendukung program ini. Ini program yang sangat mulia untuk mewongke senior-senior kita yang sudah sepuh-sepuh. Sebagai informasi, paket pekerjaan Pondok Lansia tahap pertama menggunakan anggaran sekitar 9,4 miliar rupiah. Total lahan yang digunakan mencapai 12.000 meter persegi. Saat ini, sudah ada 2 gedung asrama yang masing-masing memiliki 14 unit kamar, sehingga total lansia yang bisa ditampung sebanyak 56 orang per gedung. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Memayu-ayuning bawana, ambrasta durhangkara, Suradira Jaya diningrat, lebur dening pangastuti. Menuju
Wali Kota Maidi kembali memantau persiapan OPD dalam penyambutan delegasi Kenya. Tak hanya itu, Wali Kota turut memberikan pembinaan kepada pegawai di lingkungan pemerintah Kota Madiun untuk peningkatan kualitas SDM, hingga memberikan arahan kepada para PKL di Kota Pendekar untuk mendukung pembangunan kota. Informasi selanjutnya untuk petugas apel yang akan datang. Pimpin apel struktural Kadisdak paparkan inflasi Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun menggelar apel struktural pada Senin 11 September 2023. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman depan Balai Kota Madiun. Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun Ansar Rasidi didapuk sebagai pemimpin upacara mewakili Wali Kota Madiun Maidi. Dalam sambutannya, Ansar menyampaikan tugas pokok Dinas Perdagangan, salah satunya pengendalian inflasi di Kota Madiun. Ansar pun mencontohkan kisah Abu Nawas yang diminta raja untuk mengatasi paceklik. Karena kecerdasannya, Abu Nawas dapat mengatasi permasalahan tersebut. Berkaca dari kisah ini, Ansar mengharap sinergi yang kuat antara OPD di lingkup Pemkot Madiun mampu mengatasi permasalahan di Kota Pendekar, termasuk inflasi. Seperti diketahui, inflasi Kota Madiun pada Agustus 2023 terpantau cukup stabil di angka 0,02%. Andil inflasi terbesar dari kenaikan harga beras. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Gelar rapat dinas Wali Kota pantau persiapan kedatangan Kenya. Wali Kota Madiun Maidi menggelar rapat dinas dan pembinaan pejabat di lingkungan Pemkot Madiun. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang 13 Balai Kota Madiun pada Senin 11 September 2023. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota kembali memantau persiapan OPD terkait dalam penyambutan delegasi Kenya. Wali Kota pun menghimbau agar seluruh OPD dapat memberikan upaya maksimal sehingga kegiatan bersama Kenya dapat berjalan lancar. Tak hanya itu, Wali Kota juga mengecek progres pembangunan kota. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut menginstruksikan OPD untuk mendatangkan KPK. Tujuannya untuk mengevaluasi pembangunan kota. Lebih lanjut, Wali Kota juga membahas penyusunan rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP Kota Madiun. Salah satunya pada sektor pendidikan, agar program menuju generasi emas 2045 terus dijalankan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pelayanan administrasi kependudukan atau Adminduk di Kota Madiun sudah cukup baik, terbukti dengan diraihnya sejumlah penghargaan dari kementerian. Tidak hanya itu, Dispenduk Capil Kota Madiun juga memiliki banyak inovasi. Salah satunya layanan jemput bola hingga layanan anti prei. Kendati begitu, pembinaan tetap terus dilakukan. Harapannya, pelayanan bisa semakin ditingkatkan. Wali Kota Madiun Maidi tidak menampik permohonan masyarakat terkait layanan Adminduk cukup beragam. Karenanya, Wali Kota berharap pegawai Dispenduk Capil untuk selalu mengedepankan kesabaran. Permintaan masyarakat harus terus dilayani dengan selalu mengedepankan keramahan. Wali Kota menambahkan, pelayanan yang cepat saja belum cukup. Pelayanan harus cepat, tepat, dan juga santun. Wali Kota juga mengapresiasi layanan yang sudah diberikan sejauh ini. Terbukti, nilai kepuasan masyarakat akan pelayanan Dispenduk Capil cukup tinggi. Wali Kota berharap apa yang sudah baik harus terus dijaga dan terus ditingkatkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sekali lagi selamat malam dan tentu saja salam bahagia untuk kita bersama. Kinerja organisasi perangkat daerah OPD pemerintah Kota Madiun wajib optimal. Tak terkecuali pegawai di lingkup Dinas Perdagangan Kota Madiun. Pembinaan pun dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai Dinas Perdagangan. Pembinaan semakin mengena lantaran dilakukan langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi. Tanggung jawab menurut Wali Kota melekat kepada siapapun, tak terkecuali tenaga upahan. Karenanya orang nomor 1 di Kota Pendekar ini berharap tenaga upahan juga harus terus optimal.
harus bisa memberikan yang terbaik untuk pemerintah Kota Madiun, apalagi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Wali Kota menambahkan penataan kota bukan sekedar fisik, namun juga SDM. Fisik yang sudah bagus harus dibarengi dengan peningkatan SDM. Wali Kota berharap SDM Kota Madiun terus meningkat, terutama keluarga besar pemerintah Kota Madiun, baik yang ASN maupun tenaga kontrak. Pegawai pemerintah menurut Wali Kota harus menjadi contoh di masyarakat. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Maidi juga menyampaikan sejumlah rencana ke depan. Ada banyak pembangunan yang akan dihadirkan, salah satunya ikon-ikon dunia. Setidaknya ada 4 pembangunan ikon dunia yang sedang berjalan tahun ini, yakni Kincir Angin Belanda, Menara Jam Big Ben Inggris, Patung Liberty, dan juga Monumen Nasional atau Monas. Hadirnya ikon-ikon tersebut diyakini menjadi magnet wisatawan, artinya bakal ada banyak kunjungan ke Kota Madiun. Wali Kota berharap pegawai Pemkot Madiun bisa memberikan yang terbaik. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi memberikan pembinaan bagi pedagang kaki lima atau PKL di wilayah Kota Madiun, khususnya mereka yang berada di jalan protokol kota, seperti Jalan DR Sutomo, Sumbawa, Diponegoro, dan Abdurrahman Saleh. Kegiatan pembinaan berlangsung di Bima Ballroom Aston Hotel Madiun, Jumat 8 September 2023. Dalam kesempatan itu, Wali Kota memaparkan upaya penataan kota agar lebih tertib. Wali Kota menuturkan penataan PKL akan dilakukan untuk menjaga kerapian kota, termasuk memindahkan mereka ke lokasi baru yang sudah disiapkan, salah satunya di kawasan Rimba Dharma. Lebih lanjut, Wali Kota berharap para pelaku usaha atau PKL dapat mematuhi penataan yang sudah disiapkan Pemkot Madiun, serta turut menjaga kebersihan area jualannya. Jalur utama kota, Dr. Sutomo jalur utama ya, Jalan Pahlawan, Dr. Sutomo, Jalan Jawa. Kalau itu PKL di situ sampai dari 12 menjadi 50, itu kan ganggu. Ya boleh jualan boleh, nanti kita arahkan. Jadi biar nanti tidak gegeran dengan satpol terus, dan rezekinya dia tetap dapat. Itu kita kasihkan tempat di Rimba Dharma bagian barat. Itu besok saja studi lihat yang paling bagus. Artinya apa? Kalau nanti semuanya di sana, sana kita buat rame, tapi tidak ganggu orang yang lain. Jadi gini, apa gunanya kalau kita mendapatkan sesuatu, tetapi mengganggu orang lain? Tapi yang baik itu kita dapat sesuatu menyenangkan orang lain. Artinya apa? Kalau PKL di situ rame, parkir terganggu, orang lewat terganggu, akhirnya mengeluh gara-gara itu kan tidak barokah. Dan kondisi-kondisi itulah kita ajak bicara, kita atur, tidak usah kita pakai kekerasan, tidak usah pakai omong yang keras, tidak usah pakai padu. Ayo saya dirembuk bareng. Semuanya welcome. Semangat Pak Wali bukan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Event Parade Senja ternyata tak hanya menarik perhatian warga lokal saja, tetapi juga wisatawan internasional. 2 warga negara asing asal Spanyol terbukti kagum dengan penampilan drum band yang tersaji pada event tersebut. Penasaran seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Event Parade Senja di Pahlawan Street Center PSC kembali bergulir Sabtu 9 September. Giliran drum band SMPN 5 Kota Madiun dan pasukan pengibar bendera SMAN 3 Taruna Angkasa yang unjuk kebolehan. Mengusung tema Anoman Obong, tim drum band SMPN 5 Kota Madiun berhasil memukau penonton. Hal ini pun juga diapresiasi oleh Wali Kota Madiun Maidi. Tak hanya itu, anggota PBB SMAN 3 Taruna Angkasa juga tak kalah hebat. Tak hanya menampilkan aksi baris berbaris yang solid dan kompak, mereka juga menyisipkan gerakan-gerakan pencak silat dalam aksi atau penampilannya. Hal itu juga sontak mengundang decak kagum penonton. Lebih lanjut, dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Maidi memberikan apresiasi terhadap tim Sempua Buah Hati yang telah berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam Aloha International Competition di Kuala Lumpur, Malaysia 30 Juli lalu. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan.
you have this event today, but it was marvelous for us. It was really different because in Spain maybe the carnival is different, but it was great. We reached Madiun last week. We are here because of a business trip. We are working in Inca. For the Indonesian people, this city is small, but however, we are living in Spain in a city that has the same population like here, and for us, this is not so small. Okay. And regarding the buildings, for us, we think you have many different type of buildings. Also, you have malls. We can find the different things we need anytime. So for us, this is good. Thank you very much for inviting us to this event. Thank you very much. Thank you. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Euforia peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia rupanya belum berakhir. Minggu 10 September, giliran warga Kelurahan Nambangan Kidul yang memperingati kemerdekaan Republik Indonesia tersebut. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan menggelar event Jalan Sehat. Wali Kota Madiun Maidi hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberangkatkan Jalan Sehat warga. Melalui kegiatan ini, diharapkan warga bisa memupuk rasa persatuan dan kesatuan sehingga bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap bersih, aman, dan nyaman. Wali Kota pun memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi semangat masyarakat untuk rajin berolahraga. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi kembali didapuk menjadi narasumber. Kali ini orang nomor 1 di Kota Pendekar itu memberikan pembinaan kepada ratusan mahasiswa baru Universitas Terbuka. Bagian dari rangkaian kegiatan orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB itu berlangsung di Ballroom Sun Hotel Madiun, Minggu 10 September 2023. Dalam sambutannya, Wali Kota mengajak mahasiswa untuk terus menggali ilmu pengetahuan, sebab semakin banyak ilmu yang dimiliki akan membuka peluang yang lebih besar. Setiap hari, masyarakat dihadapkan dengan berbagai perubahan. Untuk bisa mengikutinya, maka diperlukan pengetahuan yang luas, sehingga tidak ketinggalan. Ilmu pengetahuan jugalah yang membawa perubahan di kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, Wali Kota menghimbau masyarakat untuk meningkatkan pengalaman. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Agenda Wali Kota Madiun Maidi berlanjut di Pondok Abi Bahrun Madinatul Jannah Minggu 10 September, yakni dalam kegiatan peningkatan spiritual melalui zikir, doa, dan tausiah bersama janda Paruhbaya Koirun Nisa sekota Madiun. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengapresiasi kegiatan keagamaan di Kota Madiun. Menurutnya, kekuatan doa merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan kota. Untuk itu, Wali Kota berpesan kepada para peserta agar menyelipkan doa bagi Kota Madiun, khususnya agar program pembangunan berjalan lancar serta masyarakat semakin sejahtera. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga memaparkan perkembangan Pondok Lansia, yakni kawasan khusus yang dibuatnya sebagai sarana pengembangan diri para lansia. Pondok Lansia menurut Wali Kota bakal dilengkapi berbagai sarana yang memadai, mulai dari sarana ibadah, olahraga, hingga rekreasi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kota Madiun cukup berperan penting dalam memberikan bantuan komunikasi. Salah satunya seperti pada giat mudik Lebaran lalu, RAPI Wilayah 1334 Kota Madiun memberikan bantuan komunikasi hingga gelaran usai. Begitu juga pada saat momentum Muharram lalu, RAPI kembali turun memberikan bantuan komunikasinya.
Wali Kota Madiun Maidi mengharapkan peran dan kontribusi Rapi tersebut untuk selalu ditingkatkan. Hal itu disampaikan orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut bersamaan rapat kerja pertama Rapi, wilayah 1334 Kota Madiun di GCIO Minggu 10 September. Dikatakan karena tidak sedikit organisasi yang hanya eksis di awal-awal, namun kemudian perlahan menghilang. Menurut Wali Kota, memang dibutuhkan komitmen dari keanggotaannya, apalagi di era serba digitalisasi seperti sekarang. Informasi bisa diakses melalui banyak cara. Namun, tentu masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan. Rapi harus bisa mengoptimalkan perannya agar tidak kalah dengan lainnya. Pemerintah Kota Madiun menurut Wali Kota siap memberikan bantuan untuk kemajuan organisasi. Bantuan yang diberikan diantaranya pemanfaatan menara bekas pemancar radio suara Madiun, Dinas Komunikasi dan Informatika. Rapi memang mengajukan permohonan untuk pemanfaatan menara pemancar yang saat ini berada di kawasan Stadion Wilis tersebut. Hadirnya bantuan ini tentu bisa membuat peran Rapi semakin optimal. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun menjadi satu di antara 10 kota atau kabupaten di Jawa Timur yang terpilih dalam nominasi Anugerah Patriot Jawi Wetan 2023. Hal itu diketahui saat Wali Kota Maidi menerima tim juri di Nasi Pecel 99 Selasa 13 September. Tepatnya, nominasi tersebut didapat Kelurahan Pangongangan. Pemberian penghargaan untuk 3 pilar desa atau kelurahan, yakni Bintara Pembina Desa atau Babinsa, Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibmas, dan Kepala Desa atau Lurah dalam mengabdikan diri kepada masyarakat dan mendukung keberhasilan pembangunan desa. Wali Kota Maidi menyambut baik kehadiran tim juri untuk melakukan penilaian tersebut. Tak hanya mengajak tim juri untuk makan makanan khas Kota Madiun, rombongan juga diajak keliling kota menggunakan armada El Sito. Kota Madiun, menurut Wali Kota, masyarakatnya guyup rukun. Semua ikut berpartisipasi dalam pembangunan kota. Salah satu caranya yakni dengan menjaga kondusivitas kota. Wali Kota Madiun berharap kehadiran tim juri mampu membawa kebermanfaatan untuk kota dan membawa Kota Madiun keluar sebagai juara. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Paparan karbon monoksida yang terdapat dalam asap rokok memiliki sifat beracun. Tak hanya itu, karsinogen yang dikandung pun dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan. Maka dari itu, untuk meminimalisir masalah kesehatan dan juga mengurangi jumlah perokok di kalangan remaja, khususnya pelajar, Puskesmas Sukosari menggelar kegiatan screening berhenti merokok sejak dini. Dalam giat tersebut, tim kesehatan Puskesmas mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di wilayah Puskesmas setempat untuk melakukan pengecekan terhadap siswa usia 10-18 tahun. Salah satunya seperti yang terlihat di SMKN 1 Madiun pada Rabu 13 September 2023. Koordinator Pelayanan UKS Puskesmas Sukosari, Dr. Gigi Fauzia Kusdinarwati mengatakan, screening dilakukan dengan memberikan formulir tanya jawab untuk siswa, juga dengan metode wawancara. Siswa juga dites menggunakan alat karbon monoksida analyzer atau smokerlizer untuk mengetahui kadar karbon monoksida dalam tubuh. Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap generasi muda memiliki tubuh yang sehat, sehingga mampu menyerap pelajaran di sekolah dengan optimal dan menciptakan generasi emas. Dengan adanya ini, semoga siswa-siswa juga lebih concern atau lebih memperhatikan lagi kondisi kesehatannya, baik kesehatan mulut, kesehatan diri, dan mungkin bisa juga murid-murid terpacu supaya bisa berhenti merokok dengan adanya pemeriksaan dengan alat, sehingga kan menarik bagi siswa, mungkin bisa termotivasi supaya berhenti merokok seperti itu kalau memang ada yang merokok. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT menapaki usia 101 tahun. Berbagai kegiatan pun digelar merayakan HUT salah satu perguruan pencaksilat di Kota Madiun tersebut. Salah satunya pagelaran wayang kulit yang berlangsung di Geraha Krida Budaya Padepokan PSHT Pusat Madiun Sabtu 9 September.
Kegiatan budaya yang sekaligus tasyakuran warga baru tersebut dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat, tak terkecuali mantan Gubernur Jawa Timur Pak Dekaro dan juga Wali Kota Madiun Maidi. Sejumlah tokoh dan pejabat juga berkeliling menyapa pedagang yang turut meramaikan gelaran wayang kulit. Menurut Wali Kota, pencak silat memang menyimpan potensi besar. Bukan hanya potensi seni budaya, namun juga potensi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun memang cukup bagus saat ini, bahkan tertinggi di Jawa Timur. Hal itu tak terlepas dari peran organisasi, termasuk perguruan pencak silat dengan berbagai eventnya. Wali Kota mengatakan event-event pencak silat pastinya bisa menjadi magnet yang mendatangkan banyak wisatawan di Kota Pendekar dan ujungnya mendongkrak perekonomian. Wali Kota Maidi tak lupa mengucapkan selamat kepada keluarga besar PSHT yang sudah berusia 101 tahun, usia yang sudah tidak lagi muda, usia keemasan yang semakin matang dalam segala hal. Kendati begitu, Wali Kota berharap usia yang tua tetap dibarengi penampilan yang muda. Artinya, PSHT juga harus mengikuti perkembangan yang ada. Tak lupa, Wali Kota mengajak kepada seluruh warga PSHT untuk menjaga masa keemasan perguruan. Salah satunya dengan menjaga keamanan dan ketertiban, serta terus berkontribusi kepada masyarakat, lingkungan, daerah, negara, dan juga dunia. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini pun berharap warga PSHT dapat menjaga nilai-nilai luhur yang diajarkan perguruan dan selalu mengamalkan dimanapun berada. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Bareng teman ikut senam aerobik, tonton terus Madiun This Week. Saya Kiki Andriani bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.